Saudara Rubrika, perlawanan Palestina itu bukan hanya melawan penjajahan di tanah mereka saja, dia juga perlawanan terhadap sebuah mesin jahil yang terus mengobrak-abrik banyak tempat di dunia. Pekan lalu, secara tiba-tiba ini, Saudi menyerang wilayah yang dikuasai kelompok separatis di Yaman. Ada apa sih di baliknya? Nah, di Yaman, saat ini ada sejumlah kelompok yang menguasai wilayah. Di wilayah barat nih, berkuasa ada kelompok Houthi Ansarullah. Sementara di wilayah timur, sebagian besar dikuasai Dewan Transisi Selatan. Nah, ini yang bakal kita soroti kali ini. Saudi mengatakan mereka harus menyerang karena kelompok ini sedang menerima pasukan senjata dari Uni Emirat Arab. Senjata-senjata itu bakal jadi amunisi untuk melepaskan diri dari Yaman. Hal ini ditakutkan Saudi akan mengancam keamanan mereka. Tapi ternyata ini bukan petualangan Uni Emirat semata nih. Petunjuknya ada pada pernyataan terbuka pemimpin STC, Aidarus Al-Zubaidi, September lalu. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan di wilayah selatan dapat membuka jalan bagi normalisasi dengan Israel. Ia juga mengatakan jika jadi negara akan langsung ikut perjanjian Abraham menyusul Uni Emirat yang lebih dulu bergabung pada 2020 lalu. Artinya ada kepentingan Israel juga di sini. Nah, mulanya hubungan Uni Emirat dengan Israel ini menyusul wafatnya mantan penguasa Emirat Sheikh Zayed bin Sultan Nahyan pada 2004. Sejak itu Uni Emirat bergerak ke arah yang bertentangan dengan pendekatan Pan-Arab. Puncaknya mereka ikut kesepakatan Abraham Accord menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020 tadi. Belakangan ini, sejauh ini kian akrab nih. Middle East Eye melaporkan citra satelit mengungkapkan ada jaringan pangkalan militer dan intelijen yang dibangun oleh Uni Emirat Arab dengan bantuan Israel dan Amerika Serikat. Jaringan ini merentang dari Pulau Socotra di Samudra Hindia hingga pesisir Laut Merah di sekitar Afrika Timur. Kepentingannya untuk mengamankan jalur laut Bab al-Mandeb dan Laut Merah untuk kepentingan negara-negara tersebut. Nah, mesranya Uni Emirat dan Israel kemudian memunculkan pola intervensi di wilayah tersebut. Kita ingat dulu di Sudan, tahun lalu Uni Emirat mendukung kelompok milisi RSF yang menjanjikan normalisasi dengan Israel. Tindakan ini kemudian memicu pembantaian besar-besaran yang gak lepas dari upaya mengamankan pelabuhan-pelabuhan di timur Sudan. Sementara bulan lalu, Israel tiba-tiba nih mengakui kemerdekaan Somaliland, wilayah separatis Somalia yang merupakan gerbang menuju Laut Merah. Uni Emirat juga terlibat dengan gesekan dengan pemerintah Somalia karena mendukung Somaliland ini. Nah, negara-negara di tepi Laut Merah lainnya gak lepas dari perebutan pengaruh, utamanya Eritrea dan Ethiopia. Kalau agenda Uni Emirat dan Israel menancapkan pengaruh ini berhasil, Saudi yang sebagian wilayahnya di tepian Laut Merah terancam keamanannya. Ini yang bisa memicu aksi militer Saudi di Yaman. Nah, kemarin Saudi berhasil kemudian memukul mundur para pemberontak dan Uni Emirat Arab juga menarik pasukannya dari Yaman. Bagaimanapun, indikasi ini menunjukkan bahwa perlawanan Palestina itu bukan hanya melawan penjajahan di tanah mereka saja, dia juga perlawanan terhadap sebuah mesin jahil yang terus mengobrak-abrik banyak tempat di dunia. Siapa yang bisa menjamin mesin itu sedang mencoba merangsek negara kita di belakang layar? Demikian, saya Firdan Jamjami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.